keyakinan di dalam diri. Pertemuan kita dengan Rasulullah adalah pertemuan yang indah karena adanya kedekatan-kedekatan hati. Kita mencintainya dan insya Allah beliau pun mencintai kita. Mencinta hanya bisa dirasakan dengan adanya getaran. Orang yang saling mencinta ada getaran. Insya Allah dengan semakin mempelajari kisah Nabi ini, mudah-mudahan istiqomah karena puncak-puncaknya kedekatan itu kita rasakan di periode Madinah. Benar-benar merasakan cinta kepada Rasul, melihat jejak-jejak perjuangannya di periode Madinah, dan akhirnya kembali dalam keadaan telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Akhwati fillah rahimakumullah, saya bersyukur eh, grup ini insya Allah menepati janji di waktunya tepat. Ini juga sebagai sebuah keyakinan bahwa memang teman-teman sedang berusaha untuk bisa istiqomah di waktu. Walaupun pergerakan peserta tidak sama dengan awalnya, maka memang itulah ujiannya. Makin ke belakang, makin sedikit saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan eh, saya terhindarkan dari salah menyampaikan dari materi-materi ini. Baiklah, hari ini sesuai dengan yang dituliskan di temanya, yaitu rekam jejak para nabi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini adalah tema pertama. Jika ia selesai, maka kisah tentang sesuatu yang terjadi di zaman sebelum kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terungkap. Apa saja kisah-kisahnya? Kita langsung saja karena ini akan ada dua sesi. Sesi keduanya adalah 50 jadwal bayani. Sirah Nabawiyah di 50 jadwal bayani. Baik, saya tampilkan materinya. Ya. Lihat ya, kelas belajar Sirah Nabawiyah modul 1 sebelum kelahiran, submodul 1.1 para nabi. Maka kenapa nanti disebut 1.1 saya akan jelaskan oleh saya. Kisah adalah pengajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah kisah yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surah Yusuf ayat 3, ayat 111. Apa yang kita bisa tangkap di sini bahwa memang dalam kisah-kisah itu terdapat pengajaran. Jadi pengajaran utama itu terdapat pada kisah-kisah. Maka Al-Quran itu terdiri atas sepertiganya adalah kisah. Rasul, salah satunya kisah Rasul dikatakan di sini, dan kisah-kisah itu
bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi makanan akal itu adalah kisah. Maka sebaiknya para pendidik meluruskan pengajaran dengan banyak-banyak membahas kisah. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, maka cerita yang utama adalah cerita yang tidak dibuat-buat. Maka itu Al-Quran berbeda dengan dongeng. Maka juga para pendidik sebaiknya menjauhkan diri dari dongeng sebelum tuntas semua kisah-kisah yang tidak dibuat-buat. Jadi demikian, kisah-kisah itu menjelaskan segala sesuatu. Dan kisah itulah sebagai petunjuk. Dongeng bukan petunjuk. Dongeng hasil pikiran manusia. Maka tuntaskan kisah. Yang aneh, banyak orang sudah tahu hal itu, tetap karena metode pengajaran dongeng itu dirasakan lebih mantap gitu. Padahal sesungguhnya karena dia jauh dari para pendidik, jauh dari penguasaan tentang kisah itu sendiri. Bayangkan kisah itu petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Anak-anak didik kita itu adalah kaum yang beriman. Mutarobi kita itu adalah kaum yang beriman. Ia butuh kisah-kisah itu. Maka alhamdulillah, tidak mungkin kita menjauhkan diri dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya disampaikan lagi bahwa kisah-kisah itu sebagai penguat hati. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ad. Waja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Insya Allah, ini kalimat-kalimat yang disebutkan di surah Hud ayat 120 harusnya ia menjadi penguat jiwa, maksudnya penguat akal, bahwa semua kisah dari Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu untuk apa? Untuk kami teguhkan hatimu. Kita kan merasakan banyak kegoncangan di dalam hidup, banyak ujian di dalam hidup, dan banyak orang lolos, banyak orang yang tidak lolos. Dan bagi orang-orang yang tidak lolos, ketahuilah, ia jauh dari kisah-kisah itu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kita belajar pertama kali mengenalkan ini kemarin mungkin sudah ya, timeline Sirah Nabawiyah, mengingatkan selalu bahwa beginilah cara kita mengajar Sirah Nabawiyah. Modul utama sebelum kelahiran, modul utama itu ada 4, periode sebelum kelahiran, periode pra-Rasul, periode Mekah, periode Madinah. Periode sebelum kelahiran, masanya dari Nabi Adam hingga Rasulullah menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan periode pra-Rasul terjadi selama 40 tahun terhitung dari kelahiran Rasul hingga Rasul menjelang kenabiannya. Periode Mekah adalah pada saat Rasul menerima wahyu sampai dengan Rasul hijrah. Menjelang hijrah kaum muslimin. Rasul hijrah sudah masuk kepada periode Madinah. Berlangsung selama 10 tahun. Kita lihat timeline-nya. Usia 0 sampai 40, 52, 63. Ini hal-hal yang memudahkan kita untuk mengkaji sirah Nabawiyah. Jadi urutannya itu jelas sekali, tahap kehidupan Rasul itu jelas sekali. Periode sebelum kelahiran, mengenal siapa apa aja. Hari ini kita belajar tentang itu. Rekam jejak para nabi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita tuntas, kita masuk di periode pra-Rasul. Periode yang sering diangkat di dalam pembahasan manhaj Nabawi. Hanya sayangnya tidak detail. Sekarang nanti kita belajar detail. Usia 1 ada apa, usia 2 ada apa, usia 3 ada apa, usia 4, usia 5, sampai selesai 40. Berarti ada 40 tahun. Tapi kita akan membaginya dalam 5 fase. Fase keyatiman, fase menggembala, fase berdagang, fase berkhadijah, dan atau fase berkeluarga, dan fase bergohiro. Lalu kita masuk di dalam periode Mekah.
periode ketika wahyu diturunkan. Maka mulailah terjadi penanaman fondasi. Akidah dikuatkan. Ibarat pembuatan bangunan ya, pembuatan sebuah rumah. Maka periode pra-rasul itu adalah pembersihan dulu arealnya. Dibuat bersih arealnya. Setelah itu digalilah untuk fondasi, ditanam. Fondasi yang dibuat ini adalah sebuah cara untuk menopang nanti apa-apa yang di atasnya. Jadi bangunan pertama yang dibuat dalam sebuah bangunan adalah fondasi. Fondasi itu nggak sekedar batu kali, semua ada hitungannya. Tuh kalau dipelajari di arsitek dan di sipil, detail banget. Sudut-sudut, batu kali yang digunakan, pasir campurannya. Kenapa? Karena itu merupakan apa ya, merupakan sebuah kekuatan untuk harus diperhitungkan kekuatannya untuk apa saja sih? Lantai 9, gimana? Kalau lantai sekolah di Depok itu ada 27 sumur yang panjang dalamnya itu kalau saya tidak salah 9 meter atau 27 ya. Insya Allah. Padahal kalau kita bangunan biasa kan kita bangunnya berapa? Itulah di sini juga periode pra-rasul ini penting sekali. Oh, tahapannya begini ya. Orang yang paling mulia yang akan mengantarkan risalah, begini pembentukannya. Ini tidak sesederhana yang kita baca di dalam panduan-panduan yang kita baca di buku manhaji ya. Sebenarnya luar biasa di Rasul itu. Kemudian periode Mekah, maaf tadi periode Mekah itu. Jadi penanaman akidah kita lihat. Maka di periode Mekah itu tidak ada peperangan. Tidak ada sama sekali peperangan. Periode Rasul ada satu kali. Periode Mekah nggak ada peperangan. Periode Madinah 59 peperangan. 27 diantaranya Rasul yang memimpin. Jadi anak kita lihat. Dan beberapa diantaranya ketika Rasul memimpin perang membawa istri-istrinya. Berarti istri dilibatkan di dalam konflik politik, gitu kan. Mengapa disebut pembebanan? Itu mulai membebankan fondasi-fondasi tadi. Mulai membangun dinding, mulai membangun hiasan-hiasannya, ada ruang-ruangnya, ada siapa saja, berapa orang yang akan tempat. Itu kan kalau orang membangun gitu, harus dilihat gitu, standarnya begini dan begini. Lalu timeline modul 1. Peserta, apa sih tujuannya? Peserta sudah memiliki wawasan. Nanti pastikan bahwa tujuan ini tercapai. Peserta sudah memiliki wawasan tentang hal-hal penting yang ada sebelum kelahiran Rasulullah. Dan masih ada ketika Rasulullah lahir hingga wafat. Apa saja sih? Sebelum kelahiran kita sebut dengan modul 1. Modul 1, submodul 1.1 para nabi, 1.2 nasab dan leluhur, 1.3 adalah Jazirah Arab, dan 1.4 adalah negara di luar Arab. Kelengkapannya semua ini untuk kemudian kita baru melangkah ke Nabi kita. Ada sebuah ketergesaan di dalam pembelajaran Sirah Nabawiyah itu, yaitu ingin cepat selesai. Padahal ketika cepat selesai, materi itu tidak menunjukkan kehebatan daripada kisah ini. Bahkan panduan-panduannya hanya serpihan-serpihan, bahkan akhirnya ia menjadi sebuah kisah yang parsial. Tidak tahu ini pertama, ini kedua, ini ketiga, atau kebalikannya. Ini sama, jadi para nabi, dan ini yang kita pelajari ya, nabi itu. Kenapa kita tidak mempelajari nabi-nabi lainnya itu? Karena ketersambungan terhadap nabi-nabi lainnya itu di dalam peristiwa ini, mohon jangan di ini ya, saya ganti dulu. Nah, ada coretan-coretannya ini ikut terus, jadi saya stop. Oke, jadi kalau ada yang masuk seperti itu, tolong jangan di ini ya. Nabi Adam alaihissalam, kita mengetahui tentang tawaf.
Kemudian kita mengetahui tentang berita kenabian. Jadi dari Nabi Adam, rekam jejaknya adalah Tawaf, berita kenabian dan asal mula Ka'bah. Lalu dari Nabi Idris kita bicara tentang kaum Sobi. Tentang kaum Sobi. Kaum Sobi adalah kaum yang ada pada masa Nabi Idris alaihissalam. Dan kita ketahui bahwa Sobi memiliki pemberitaan di dalam Al-Quran. Mungkin tidak banyak ya, tapi orang-orang yang menghafal Quran harusnya tahu ya, bahwa ada pembicaraan tentang kaum Sobi. Kemudian sub, sub, tema. Kalau ini sudah tema. Kalau para nabi, sub modul. Ini tema pokok. Nabi Nuh alaihissalam, kita bicara keadaan Ka'bah setelah banjir. Berhala, kenapa berhala ada, bagaimana caranya bisa ada berhala. Semua yang kita bicarakan ini terdapat di masa, dulu terdapat, dulu sudah terdapat dan pada masa Rasulullah masih terdapat. Air Zam-Zam, kota Mekah, kemudian pembangunan Ka'bah kembali, lalu haji. Semoga ada yang bisa menambahkan kalau ada yang saya terlupa tentang Nabi ini. Kita masuk kepada Nabi Adam alaihissalam. 5.872 sampai 4.942 sebelum Masehi. Ya, semakin turun mendekati Masehi. Masehi terhitung dari Nabi Isa alaihissalam. 1 Masehi pada masa Isa alaihissalam. Tujuannya peserta sudah memiliki wawasan tentang asal mula tawaf. Tawaf ya, bukan tawaf. Pastikan ini diperoleh. Ada pembicaraan tentang awal penciptaan manusia. Menjelaskan Nabi Adam, kita masuk kepada awal penciptaan manusia yang memiliki keterkaitan tadi. Ada 3 kan? Tawaf, kenabian, dan pembangunan Ka'bah. Kerangka penjelasannya itu 1. Awal penciptaan manusia. 2. Malaikat tawaf. 3. Allah membuat Baitul Ma'mur. 4. Malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. 5. Malaikat membuat Baitullah di bumi. Maka kita tahu yang buat Ka'bah adalah malaikat. Nabi Adam alaihissalam tawaf di Baitullah. Nah, ini ada 6 state yang akan kita jelaskan, kita bahas. Awal penciptaan manusia. Di surah Al-Baqarah ayat 30 telah dijelaskan. Ini dari gambar samping ini orang berusaha mendekatkan sebagaimana sih tingginya Nabi Adam itu. Maka tuh lihat tingginya Nabi Adam. Tinggi Nabi Adam itu baju yang dibuat. Dan manusia itu seperti mata kaki Nabi Adam aja. Tingginya Nabi Adam itu sekitar 27 sampai 30 meter. Di surah Al-Baqarah ayat 30 dikatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oh, ini berarti ada referensi dari para malaikat mengenai manusia. Ternyata ada makhluk pertama di muka bumi yang disebut Hin dan Bin. Allah menjadikan jin menguasai mereka. Jadi waktu Hin dan Bin itu dia dipimpin oleh jin. Ada juga yang menyebutkan bahwa dia sebenarnya sebangsa dengan jin.
Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa jin membuat kerusakan di muka bumi. Dia memimpin dan dia membuat kerusakan. Dan akhirnya sampai menumpahkan darah. Allah mengutus iblis kepada mereka bersama bala tentara. Jadi iblis dulu itu bernama Azazil. Dia kemudian diutus oleh Allah untuk membereskan. Dan ternyata jin berhasil mengusir mereka semua itu dan mereka semua berlari di tengah laut dalam. Jadi mereka berlari di tengah laut dalam. Oleh karena itu, jin kemudian malaikat kemudian maaf, iblis kemudian diangkat ke langit, ke surga. Kita kembali dulu kepada pernyataan malaikat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat merasa bersalah dengan kalimat pertanyaan tadi. Mengapa engkau hendak menciptakan orang yang hendak menumpahkan darah? Lalu karena itulah malaikat kemudian tawaf. Dia tawaf 7 kali mengelilingi arsy. Sambil tawaf mereka mengucapkan talbiyah. Melihat itu Allah menurunkan rahmatnya. Allah senang dengan kalimatnya dan Allah menurunkan rahmatnya. Dan membuat sebuah rumah di bawah arsy yaitu Baitul Ma'mur. Setelah kita ketemu pembahasan Baitul Ma'mur ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj. Nanti bertemu dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arsy. Di bawah arsy dibuat Baitul Ma'mur, lalu Baitul Ma'mur itulah mengelilingi orang-orang para malaikat itu bertawaf. Tawafnya 70.000 malaikat setiap hari dan malaikatnya itu selalu baru. Dari Abu Walid Al-Azraqi meriwayatkan dari Ali bin Husain dan bin Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya suatu ketika Allah mengutus para malaikatnya. Dirikanlah untuk sebuah bangunan di bumi yang bentuknya merupai Al-Baitul Ma'mur dan memiliki nilai seperti dia pula. Kemudian Allah memerintahkan semua yang ada di bumi dari kalangan malaikat untuk tawaf di rumah itu sebagaimana penduduk langit juga tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Abu Al-Walid berkata dan peristiwa itu terjadi sebelum Adam diciptakan. Jadi selama tawaf itu kan Allah juga melihat bahwa buatlah bangunan yang serupa itu di bumi. Makanya kenapa dikatakan Ka'bah itu adalah bangunan pertama di muka bumi. Karena memang dia yang pertama kali diturunkan, dibuatkan gitu. Dan itu para malaikat 2000 tahun sebelum itu uh, sudah melakukan tawaf di bumi. Dan karena ini dikatakan uh, ini dia dikatakan bangunlah sebuah bangunan itu yang sejajar. Jadi ini tadi ya. Ini gambaran sebelah kiri itu. Baitul Ma'mur di atas itu sejajar dengan Baitullah di bumi. Apa yang kita tangkap bahwa kalau Baitul Ma'mur di bawah dibangun di bawah ars, maka Baitullah itu di bawah ars sejajar. Jadi kita kalau kita umroh, kita merasa bersyukur banget gitu ya. Tawaf berada di bawah ars, sejajar dengan ars. Dan uh, tahu kalau prosesnya itu seperti itu. Tadi saya lupa cerita ya. Jadi kemudian kan setelah dibangun itu Ka'bah di bawah bumi, di Ka'bah di muka bumi, kemudian Allah memerintahkan pula agar para malaikat dan iblis itu uh, hendaknya bersujud kepada Nabi Adam. Ketika hal itu disampaikan, para malaikat itu menunggu-nunggu kapan Nabi Adam ini diciptakan. Sementara iblis ini merasa gerah, dia baru saja yang diangkat ke atas surga, merasakan dia berprestasi. Dan diberi penghargaan naik ke surga bersama para malaikat. Lalu disuruh lah menciptakan manusia, sujudlah kepadanya.
setan ini gerak. Maka waktu malaikat itu dibuat dalam eh, maaf, Nabi Adam itu dibuat dalam bentuk masih selongsongan, jadi tanah itu ya, dibuat dari tanah-tanah yang dicampur, tanah merah, tanah hitam, tanah kuning, campur. Kemudian Nabi Adam itu belum selesai pembentukannya, baru masih dalam bentuk itu. Lalu Azazil yang tadi iblis, nanti kelak bernama iblis ketika dia sudah durhaka ya. Iblis kemudian Azazil kemudian masuk dan melihat-lihat selongsongan itu dan berkata, apa sih hebatnya orang manusia ini, maksudnya makhluk ini. Sekiranya Allah menyuruhku untuk menghancurkannya, Gimana dong? maka aku akan menghancurkannya. Apa lagi? Ka'bah pertama di bumi di Madinah Island. Jangan orang. Yang apanya Bukan. Nabi dulu? Di anu. Ya, kadang suara kalian itu ya. Iya, Ustaz. Ya. Mungkin bisa host. Oke. Eh, saya agak berhenti sedikit ya kalian. Ini direkam nggak? Benar-benar direkam ya? Direkam Umi, insya Allah. Kita lanjut lagi ya. Jadi waktu dibuatlah Nabi Adam itu, kan iblis enggan. Kemudian para malaikat bersujud. Waktu Nabi Nabi Adam itu ruhnya dimasukkan turun ke apa namanya, turun, dan dia melihat di ars tertulis nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah tentang kenabian Rasul itu sudah ditetapkan, terlihat oleh para nabi, oleh Nabi Adam ketika pembentukannya pertama kali. Kita lanjutkan lagi, Ka'bah rumah pertama di bumi. Dalam surah Al-Imran ayat 96, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudaw lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi sudah jelas kan, bangunan pertama adalah Baitullah. Di bumi itu bangunan pertama adalah Baitullah. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kenyataannya kan kita sudah menjadikan dia petunjuk ya. Petunjuk untuk beribadah di sana. Banyak sekali petunjuk yang tersimpul di dalam pendirian atau keberadaan Ka'bah itu sendiri. Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi melewati lembah Usfan saat menunaikan ibadah haji, beliau bertanya, wahai Abu Bakar, lembah apa ini? Ini adalah lembah Usfan, jawab Abu Bakar. Kadang-kadang Rasul bertanya bukan karena tidak tahu ya, tapi Rasul ingin ada penegasan. Beliau kemudian berkata, Nabi Hud dan Nabi Soleh pernah melewati lembah ini dengan menunggang unta-unta betina muda yang berwarna merah, bertali kekang dari sabut. Mereka menggunakan kain sarung tebal dan panjang serta selendang dari kulit harimau. Mereka melaksanakan talbiyah dan melaksanakan ibadah haji di Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Baitullah, rumah yang awal, rumah yang mula. Nabi Adam alaihissalam tawaf di Baitullah. Dalam kitab Ar-Ra'is Al-Majalis, At-Ta'labi menyebutkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Adam alaihissalam sebagai berikut. Aku mempunyai tempat suci tanah haram yang sejajar dengan arsku. Ini tadi yang saya sebutkan. Sejajar dengan arsku. Datang dan bertawaf, mengitarinya, sebagaimana engkau bertawaf mengelilingi arsku. Sholatlah di sana seperti kamu sholat di arsku. Di sana aku akan kabulkan doa. Jadi sudah jelas siapa yang berdoa di tanah suci, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Ringkasan untuk Nabi Adam, tawaf bentuk ibadah yang dicontohkan oleh para malaikat
Allah membuat Baitul Ma'mur sebagai tempat tawaf para malaikat. Baitullah di bumi dibangun oleh para malaikat. Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk tawaf di Baitullah. Baitullah bangunan yang penuh keberkahan dan menjadi petunjuk manusia. Baitullah bernama Ka'bah Musyarrafah, Ka'bah yang diagungkan. Kak Isa, tolong saya diingatkan kalau sudah harus masuk materi 50 jadwal bayani. Alhamdulillah sudah pas Umi. Pas? Karena Oke. tadi masuk jam 7.37 masuk materi siroh. Sekarang jam 7:06. Artinya sisa semenit lagi. Masuk langsung ke manhaj. Oke. Berarti kita senang nih saya sama Kak Isa nih. Hikmah dulu sedikit ya. 3 menit ya. Tawaf merupakan ibadah yang disukai Allah. Tentu teman-teman yang sudah melakukan tawaf merasakan nyaman kan itu tawaf. Berdesak-desakan sama orang. Jadi kok ada rasa bahagia gitu. Tawaf dan kalimat talbiyah merupakan ibadah awal para malaikat. Ada keterkaitan model ibadah penduduk langit dan bumi. Allah memerintahkan malaikat untuk membangun Baitullah di bumi yang bentuknya sama dengan Baitul Ma'mur di langit dan memiliki keberkahan yang sama. Baitullah di bumi dan Baitul Ma'mur di langit memiliki keterkaitan fungsi dan sifat, berfungsi sebagai tempat ibadah tawaf dan berbentuk sama dengan letak yang sejajar. Sebagai rumah pertama dan telah dikunjungi oleh nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, Baitullah bangunan yang penuh keberkahan dan menjadi petunjuk bagi manusia, bernama Ka'bah Musyarrafah, Ka'bah yang diagungkan. Oke, kalau gitu nanti dicatat kita masuk kepada Nabi Idris alaihissalam pada pekan berikutnya. Kaisah, diingatkan saya ya. Saya kadang-kadang lupa. Insya Allah. Oke, sekarang saya close ini dan saya mengambil materi 50 jadwal bayani. Materinya lumayan, 58, karena materi pengantar itu terdiri atas 5 bab. Pengantar 1, pengantar 2, pengantar 3, pengantar 4, pengantar 5. Entah pengantar berapa nih, nanti kita lihat. Bisanya sampai pengantar berapa. Materi pengantar, 1, sebab-sebab kemunduran Islam. 2, berislam dengan manhaj nabawi dalam pola sistematika wahyu. 3, persiapan berquran. 4, rekonstruksi sistematika wahyu. 5, keselesaian ayat dalam surah-surah sistematika wahyu. Jadwal bayani pengantar 1. Kalau kita buka jadwal bayani, kita akan melihat ini. Semua punya jadwal bayani, mudah-mudahan para murabbiyah wajib. Yang dibahas di dalam pengantar pertama adalah sebab-sebab kemunduran Islam. Sebab-sebab kemunduran umat Islam yang tersusun di dalam jadwal bayani merupakan dasar pijakan pertama untuk menuju ke SW. Apa kepentingan SW? Ada 5 hal di sini. Lemahnya iman, berpaling dari Al-Quran, malas ibadah, meninggalkan dakwah, dan tidak terpimpin atau berjamaah. Saya ingin melihatkan 50 jadwal bayani. Sebentar saya buka 50 jadwal bayani. 50 jadwal bayani, kok lupa tadi saya buka ya. Saya 50 jadwal bayani kita dekatkan sedikit ya. Masih ingat kan? 50 jadwal bayani begini kan bentuknya ya. Kalau ada yang membuka 50 jadwal bayani, nih. Maka kenapa kemarin pelemparan pertama saya dalam pertanyaan itu adalah, siapakah guru peradaban itu? Maka semua menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut saya itu karena tidak membaca 50 jadwal bayani. Ya, di dalam 50 jadwal bayani dikatakan bahwa guru peradaban itu sudah mengalami kemunduran. Asasi Rasulullah mengalami kemunduran gitu ya. Ini dia pengantar dan kita melihat kata-kata yang ada di dalam.
Rasulullah sebagai uswat hasanah, dia antar dan ditarbiyah oleh Allah dengan manhaj nubuwah atau kita sebut dengan pola dasar sistematika wahyu. Salah satu karakter orang yang bersistematik adalah maju dan dinamis, namun realitas pribadi umat ini telah mengalami kemunduran. Al-Quran benar-benar mencerahkan dan membuat perubahan besar. Suku yang tinggal di padang pasir dan semula tak diperhitungkan peradaban itu sejak tersentuh ajaran Islam tercerahkan dan bangkit bahkan menjadi guru peradaban dunia. Namun realitas saat ini sungguh jauh berbeda. Guru peradaban dunia itu saat ini telah mengalami kemunduran dan kelemahan yang dipermainkan musuh-musuhnya. Hampir semua aspek kehidupan boleh sebut umat Islam tidak lagi menjadi subjek penentu, bahkan banyak menjadi objek penderita. Nah, yang kita lihat, apa yang kita bisa tangkap dari kalimat-kalimat yang terdapat di sini? Al-Quran benar-benar mencerahkan dan membuat perubahan besar. Siapa yang bisa menjawab nih? Kenapa dikatakan Al-Quran benar-benar mencerahkan dan membuat perubahan besar? Apa yang membuktikannya? Dibuka mikrofonnya yang bisa menjawab. Sambil saya minum dulu ya. Oke, silakan. MMW. Apa bukti kalimat ini? Saya Ustazah. Ahlan Umi. Nama tak? Saya nggak lihat Ya, nama soalnya di coba. saya lagi lihat layar. Benar, Apa? benar. Salah satu bukti bahwa Namanya Umi sebelum menjawab. Umrah Bu Nurul dari Palopo. Oke, kapan-kapan saya kunjungi. Iya. Kalau saya mungkin salah satu dari tanda bahwa Al-Quran itu mencerahkan diangkatnya derajat perempuan yang tadinya sangat dikucilkan, sangat direndahkan, diangkat derajatnya. Bagaimana Dengan kita tahu kalau dia dikucilkan, diapain dia itu? yang sebelumnya kan perempuan di kota Mekah itu dianggap hina jika memiliki anak perempuan, sehingga banyak yang banyak anak perempuan yang begitu lahir langsung Masya Allah. Ya, betul. Iya. Terus siapa lagi yang memberi jawaban? Satu sudah benar. Iya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, satu sudah benar. Masih ada yang paling mencerahkan nih keadaannya. Itu salah satu bukti saja, tapi itu belum paling. Yang paling itu ada yang paling. Apa nih? Saya Bu. Silakan, siapa dan dari mana? Saya Aziza dari Sulawesi Tengah. Ahlan. Ya, Bu Aziza. Kenapa Al-Quran disebut mencerahkan? Karena dengan Al-Quran kita akan mengetahui siapa Rob kita. Yaitu Al-Quran yang pertama turun misalnya, surah Al-Alaq. Dengan memahami Al-Alaq ini berarti kita paham siapa Rob kita. Dan kita paham juga bagaimana kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Dan kita paham betul siapa kita sebagai ciptaan Allah. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Nah, jadi paling yang inti itu salah satunya adalah bahwa benar penyembahan kita. Kita tahu Rob kita. Dua orang, Bu Aziza dan Bu Jumroh. Saya kirimkan buku. Nanti kirim alamatnya. Barakallahu fikum. Suku yang tinggal di padang pasir itu adalah suku Quraisy. Nanti saya buka. Sekarang saya ganti slide-nya. Ini saya menceritakan dulu ini supaya kita kenapa saya tutup ya? Harusnya saya lihatkan dulu. Pengantar 1. Pengantar 2 ini. Jadi tadi kita lihat alurnya. Keterkaitan materi 1 dan materi 2. Kemudian kalau tadi kemunduran umat Islam, sekarang berislam dengan manhaj nabawi. Kalau tadi lemahnya iman, maka jawabannya adalah menguatkan iman. Iya. Ini nih tadi ini. Kalau tadi berpaling dari Al-Quran, jawabannya berakhlak dengan Al-Quran. Kalau tadi malas ibadah, jawabannya adalah tekun ibadah.
Kalau tadi meninggalkan dakwah, jawabannya adalah aktif dakwah. Kalau tadi tidak terpimpin atau berjamaah, maka jawabannya adalah berjamaah. Nah, pengantar 3, persiapan berquran. Persiapan berquran, Rasul itu yatim, mengembala, berdagang, berkeluarga, dan berbuah hiro. Rekonstruksi sistematika wahyu, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah. Kita tahu ya. Pengantar 5 yang terakhir, keselesaian ayat dalam surah-surah sistematika wahyu. Secara khusus mengambil dari kalimat Rob, pengantar 5. Tapi yang kita bahas di sini bukan itunya, yang kita bahas. Bagaimana Sirah menjelaskan, memberikan contoh dari kalimat-kalimat yang disebutkan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat-kalimat yang datang. Sebab kemunduran Islam. 1, lemahnya iman. 2, berpaling dari Al-Quran. 3, malas ibadah. 4, meninggalkan dakwah. 5, tidak terpimpin atau tidak berjamaah. Apa peristiwanya? Sebab kemunduran Islam, umat Islam yang kita tangkap tadi, Al-Quran benar-benar mencerahkan dan membuat perubahan besar. Suku yang tinggal di padang pasir dan semula tak diperuntukkan peradaban itu. Siapa yang dimaksud suku yang tinggal di padang pasir? Bagaimana karakternya? Mengapa dia diangkat? Bagaimana ia bisa ada? Itu akan dibahas di Sirah Nabawiyah. Al-Quran benar-benar mencerahkan dan membuat perubahan besar. Memang poinnya tadi wanita. Yang kedua adalah mengenal Rob, dari berhala menjadi Rob. Siapa Rob itu? Lalu guru peradaban dunia itu saat ini telah mengalami kemunduran. Siapa yang dimaksud guru peradaban dunia? Adalah kaum muslimin sendiri. Lemahnya iman. Saya nggak menjelaskan definisi lemahnya iman yang terdapat di 50 jadwal bayani, karena itu sudah jelas. Saya menceritakan contoh lemahnya iman yang terjadi di zaman Rasulullah. Para sahabat pun mengalaminya. Kisah Abu Lubabah. Abu Lubabah adalah seorang sahabat yang dikenal karena kisah penyesalannya ketika dia membocorkan rahasia strategi perang kepada musuh dalam perang Bani Quraidah. Setelah melakukan kesalahan besar ini, Abu Lubabah merasa sangat bersalah dan tertekan secara mental. Dia kemudian mengikat dirinya di tiang masjid selama beberapa hari sebagai bentuk taubat. Sehingga kelalaiannya ini juga membuatnya lalai dalam menjalankan sholat. Namun Rasulullah memaafkan Abu Lubabah setelah wahyu turun dan ia kembali melaksanakan ibadah dengan tekun. Jadi Abu Lubabah itu adalah sekutu dari Bani Quraidah. Bani Quraidah itu Yahudi ketiga yang dikeluarkan dari Mekah nanti. Bukan dikeluarkan dia dipenggal lehernya. Orang-orang dewasa, orang-orang balik dipenggal lehernya. Waktu keputusan untuk Bani Quraidah akan ditetapkan, Abu Lubabah itu sempat lewat di antara mereka. Dan Abu Lubabah tahu keputusannya. Karena yang disuruh memberi keputusan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz adalah sekutunya juga. Orang-orang Yahudi itu merasa mereka akan dimenangkan. Dan kemudian mereka bertanya kepada Abu Lubabah yang lewat. Abu Lubabah memberikan isyarat dengan jarinya akan dipenggal lehernya. Dengan jarinya gini. Kemudian dia tahu dirinya salah. Dan dia mengikat dirinya. Karena kelemahan iman yang dimiliki. Dan ini adalah salah satu contoh lemahnya iman. Masih banyak mungkin kisah-kisah yang kita bisa angkat. Tapi kan kita hanya mengangkat satu-satu kisah. Berpaling dari Al-Quran. Kisah Ar-Rajjal Unfu. Tak kala duduk bersama para sahabat, Rasulullah SAW pernah bersabda yang membuat sahabat ketakutan. Apa sabda Rasulullah? Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung. Di neraka ya, diceritakan seperti itu. Siapa ini Rajjal Unfuah? Dia adalah orang penghafal Quran. Kemudian dia diperintahkan oleh Rasulullah pergi untuk menasihati Musailamah al-Kadzdzab. Pergilah ia ke sana. Apa yang terjadi? Dia lebih tertarik dengan kalimatnya Musailamah dan akhirnya menjadi wakil Musailamah dan berpaling dari Al-Quran. Malas ibadah. Kisah Sa'labah bin Hatib. Ia adalah seorang sahabat yang semula hidupnya sangat miskin. Kemudian diberi karunia kekayaan.
ia terlalai karena nikmat harta yang dimilikinya, sehingga zakatnya ditolak oleh Allah, Rasulullah, dan para khalifah. Jadi kisahnya Sa'labah ini kan, dia setiap hari sholat menggunakan sarung itu, dan belum juga orang selesai doa, dia lari. Terus suatu saat Rasulullah lihat, ini Sa'labah ini kayak gini selalu dipanggil. Wahai Sa'labah, apa yang menyebabkanmu meninggalkan jamaah sebelum selesai semuanya aktivitas? Dan ternyata Sa'labah berkata, saya ini punya satu sarung ya Rasulullah. Jadi kalau saya ke sini, istri saya nggak menggunakan apa-apa di sana. Jadi saya harus kembali supaya dia bisa beribadah juga. Doakan saya ya Rasul, biar diberi harta yang cukup. Terus Rasulullah berkata, lihatlah kehidupan saya. Rasulullah itu memberikan dia gambaran kehidupan Rasul agar dia bersyukur dan dia bekerja. Tapi karena ia memaksa terus dan memang kelihatan begitu terus, akhirnya Rasul mendoakan. Ternyata doa Rasul itu terkabul. Ia kemudian tidak lama memiliki kambing-kambing yang banyak. Karena banyaknya hartanya itu, ia terlalai. Mulai lalai pertama, sholat Jumat. Terus akhirnya sholat fardu. Akhirnya ia tidak pernah tampak ke masjid. Dan kemudian Rasul melihat banyaknya kambing di sini. Terus, ini kambingnya siapa? Sa'labah. Sa'labah. Kemudian Rasul, oh Sa'labah. Berarti dia sudah terkabulkan doanya ya. Buat Sa'labah. Kalau begitu, pergilah ke Sa'labah, minta zakat. Kemudian pergilah orang ke sana, minta zakatnya ke Sa'labah. Sa'labah berkata, ini hasil usahaku. Dia berkata begitu. Orang-orang disuruh pulang, pulang. Kemudian turun, apa namanya, turun wahyunya kepada Rasul bahwa Sa'labah ditolak oleh Allah. Kemudian akhirnya Sa'labah tahu berita itu. Ada keluarganya yang mendengar dan kemudian beritahukan Sa'labah, wahai Sa'labah, itu kan tentang dirimu. Terus Sa'labah kemudian langsung ketakutan dan kemudian mengirimkan zakat-zakat yang ia tunda. Dan dia memiliki banyak harta. Apa yang terjadi? Wahai Sa'labah, kalau Allah sudah turunkan keputusannya, nggak ada yang bisa merubah keputusan Allah. Ditolak oleh Rasul. Masya, ia begitu takut. Rasul wafat, ia mencoba hal yang sama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, bagaimana mungkin saya bisa menerima zakatmu? Sedangkan Rasul menolaknya. Kemudian datang lagi kepada zaman Umar bin Khattab, ditolak pula. Sudah Allah, Rasul, dan Abu Bakar, nggak mungkin lah. Nah gitulah. Malas ibadah disebabkan harta. Meninggalkan dakwah. Kisah Nabi Yunus. Merasa frustasi dengan dakwahnya yang tidak berhasil. Selama 33 tahun, 2 orang aja yang mengikut. Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan Ninawa tanpa menunggu izin atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu ia mau pergi, memang di atas itu azab sudah mau turun. Langit sudah hitam. Azab sudah mau turun. Ia pergi meninggalkan. Tapi kaumnya ini sadar. Sebelum azab turun, kaumnya bertobat. Dan dia tidak melihat. Jadi dia tidak mengetahui gitu. Akhirnya ya kejadiannya dia naik di atas kapal, kemudian terjadi undian di atas kapal, dia yang keluar namanya, dia dibuang ke dalam laut, lalu ikan menelan dia, kemudian akhirnya ia bertobat dan baru ia keluar. Ini namanya meninggalkan dakwah, konsekuensi meninggalkan. Kalau kita baca di 50 Jadwal Bayani, nggak ada contoh sama sekali. Maka bagaimana dengan yang kita sudah sebutkan bahwa di dalam kisah-kisah itu ada pengajaran. Maka sebaiknya Jadwal Bayani itu bukan dibuat di dalam atau diantarkan dalam kalimat-kalimat yang sesuai dengan Jadwal Bayani saja. Nggak ada perluasan tentang bagaimana bukti otentik yang untuk membuktikan apa yang disebutkan di dalam 50 Jadwal Bayani. Kitalah yang mengayakannya. Salah satunya kita mengayakannya hari ini. Sampai jam berapa ya, Kak Aisyah? Insya Allah sampai jam 7. Kalau tadi 37 lagi.
baru buka sesi tanya jawab. 10 menit lagi. Oke, 10 menit. Tolong. Saya tutup dulu ya. Banyak coretan nih. Nggak sengaja kali anak-anak pegang. Oke, di Japri saja yang nggak sengaja anaknya mencoret. Tidak terpimpin atau berjamaah. Itu kan tadi ya, ada 5 hal. Yang pertama, lemahnya iman. Yang kedua, berpaling dari Al-Quran. Yang ketiga, eh ini yang keempat atau kelima? Malas ibadah, Malas ibadah. Yang keempat, meninggalkan dakwah. meninggalkan dakwah. Yang kelima, tidak terpimpin berjamaah. Itu urutannya di 50 jadwal bayani yang tidak ada penjelasan kisahnya. Jadi kalau kita bicara di sini, semua kisah yang kita angkat, semua yang ada di dalam 50 jadwal bayani, kita buka kisah. Contoh-contohnya. Tidak terpimpin atau tidak berjamaah. Kisah pasukan pemanah saat perang Uhud. Rasulullah memerintahkan, mohon maaf ya, nanti saya baikkan dulu kalimat-kalimatnya ini kok ada yang masih salah. Pasukan pemanah saat perang Uhud, Rasulullah memerintahkan pasukan pemanah tersebut agar tidak meninggalkan posisi mereka. Jangan meninggalkan posisi kalian sampai ada berita dariku. Apapun yang terjadi, di bawah. Tugas mereka adalah melindungi pasukan muslim dari serangan balik yang mungkin datang dari arah belakang. Kita akan semakin jelas membicarakan ini kalau kita lihat situasi penempatan pasukan di Gunung Uhud. Kalau kita berziarah ke Gunung Uhud, pada saat kita ke Madinah, kita akan biasa diantar ke Bukit Ruman atau Gunung Ainain. Itu sama dengan Bukit Pemanah. Tapi kita nggak pernah jelas dapat berita apa yang terjadi di situ. Kita nggak ditunjukkan di mana kemahnya Rasul. Kita nggak tunjukkan bagaimana Rasul terperosok di dalam sumur. Belajar Sirah Nabawiyah, kita akan semakin jelas. Umroh Sirah Nabawiyah lebih jelas lagi. Tugas mereka adalah melindungi pasukan muslim dari serangan balik yang mungkin datang dari arah belakang. Akan tetapi ketika kaum Quraisy hampir kalah, mereka turun dari bukit yang menyebabkan lemahnya pertahanan kaum muslimin. Kan ceritanya tuh waktu di atas itu, peperangan sudah mulai terjadi. Pasukan kavaleri atau pejalan kaki itu kan kita jumlahnya cuma 700. Awalnya 1.300 dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi 700 melawan 3.000. 3.000 pasukan Quraisy. Kemudian pasukan Quraisy dibagi dua. Satu berhadapan dengan satu pasukan pejalan kaki, satu pasukan berkuda. Pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Ikrimah, meskipun dia naik kuda juga. Sebagian besarnya jadi pejalan kaki. Berhadapanlah 50 orang oleh Rasulullah ditempatkan sebagai pasukan pemanah. Kalau 700 dan Rasul di belakang, berarti ada 650-an lebih. 650 lah. Itu di bawah, berhadapan nih. 650 lawan pasukannya Ikrimah yang jauh lebih besar daripada. Ternyata dalam peperangan itu kaum muslimin itu kelihatan menang. Mereka terpukul semua mundur. Pun Khalid bin Walid waktu mau menyerang Rasul lewat belakang, itu ada pasukan pemanah memanah mereka hingga mereka balik. Terlihat seperti kaum Quraisy ini kalah. Maka waktu mereka itu seperti lari mundur ke belakang, dan kaum muslimin kemudian menjarah tuh, mengambil gonima-gonima yang mereka tinggalkan, maka pasukan pemanah melupakan apa yang dikatakan oleh Rasul. Karena kenapa? Mereka menganggap mereka sudah menang, lari, menjarah tuh tenda-tenda yang isinya wanita-wanita, yang isinya budak-budak, yang menjaga harta-harta yang dibawa, diambil semua. Sampai mereka tuh bajunya pun mereka nggak bisa pegang senjatanya karena bajunya itu dijadikan sebagai sebuah tempat wadah mengangkat barang-barang. Kita tahu kan kadang-kadang pakai rok kita
isi barang-barang kita. Nah, mereka begitu berlari ke sana kemari. Dia lupa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memutar pasukan dan kemudian melewati pasukan pemanah, naik di atas karena di atas tinggal 10 pasukan pemanah, dihabiskan oleh Khalid bin Walid. Posisi berubah. Apa yang ditangkap atau diambil oleh kaum pasukan muslim waktu itu sebagai gonimah, lepas semuanya, nol, gak ada yang dia dapat karena dia diserang. Itulah sampai akhirnya Rasul tersudut dan hampir saja, tentu tidak ya, tidak terbunuh itu. Tapi dalam keadaan itu, itulah keadaan Rasul yang paling parah, di mana pelipisnya kena cincin baju zirah dan giginya patah berdarah. Nah ini kaum Quraisy merasa bahwa itu kemenangan bagi mereka. Jadi ini menunjukkan bagaimana di dalam sirah keadaan yang tidak terpimpin. Dia tidak apalagi namanya tidak mengikuti, tidak taat kepada pemimpin, itu kan menjadi tidak terpimpin. Kita lanjut lagi. Nah, Kaisah, kita akan melanjutkan kan depan berislam dengan manhaj nabawi dalam pola sistematika wahyu. Mana sirahnya? Nah, kayak gini ya. Ini sirah-sirahnya akan kita bahas. Tuh, menguatkan iman, bagaimana sirahnya, berwahana Quran, bagaimana betul beribadah. Oke. Silahkan kita close hari ini. Untuk materi sirah, dia berhenti di Nabi Adam, kelanjutannya pada Nabi Idris. Kemudian yang ini kita berhenti pada pengantar, sesi pengantar 1. Kita masuk pada pekan depan, sesi pengantar 2. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan kalau kita ingin berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Umi. Alhamdulillah sudah selesai untuk sesi pertama dan sesi kedua. Selanjutnya kami buka sesi ketiga, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab, agar tanya jawab kita atau diskusi kita ini